Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, tauhid, hidayah dan diahnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu kembali dalam kondisi sehat. Meskipun bertemunya itu lewat jarak jauh, tetapi anak-anak semuanya bisa mendengar suara. Kembali bertemu dengan Ibu, yaitu Bu Murni, akan belajar pada hari ini terkait dengan tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Tapi anak-anak Ibu yang hebat, marilah kita bersama-sama berdoa agar apa yang akan kita lakukan di hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak berdoa di rumah, Ibu pimpin dari sini. Marilah kita bersama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak Ibu, pada hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan. Insya Allah pembelajarannya kali ini pembelajarannya 1 sampai 6. Nah, anak-anak Ibu yang hebat, ada kata menyayangi. Nah, menyayangi itu di sini akan Ibu jelaskan 2 hal. Yang pertama, kita menyayangi terhadap sesama. Nah, menyayangi terhadap sesama itu merupakan kegiatan kita yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya, kita memberikan sedekah bantuan kepada orang yang sudah tua, atau orang yang membutuhkan, atau orang yang tertimpa musibah dengan dalam kegiatan yang sudah biasa kita lakukan, yaitu bakti sosial. Kemudian yang kedua, kita akan menyayangi makhluk ciptaan Allah, makhluk ciptaan Tuhan, makhluk yang ada di sekitar kita. Siapa itu? Makhluk itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Tetapi saat ini yang akan kita pelajari adalah menyayangi makhluk, yaitu tumbuhan. Nah, menyayangi sesama, menyayangi makhluk ciptaan Allah itu merupakan sebuah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Sang Pencipta. Terhadap tumbuhan, cara kita menyayangi itu bagaimana? Bagaimana cara kita menyayangi? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mari kita siram tanaman yang ada di sekitar kita. Tanaman itu bisa tumbuh subur, tanaman itu bisa hijau, tanaman itu bisa tumbuh besar, tanaman itu bisa bisa tinggi, bisa menghasilkan buah, bisa menghasilkan kayu dan lain sebagainya. Itu karena sering kita siram. Nah, kalau kita tidak menyiram, itu karena hari hujan, atau kebetulan tanaman itu tumbuh di daerah yang berair atau banyak airnya. Kenapa kita itu menyayangi tumbuhan? Kenapa kita itu merawat tumbuhan? Dan mengapa kita itu melakukan hal ini? Karena manusia sangat membutuhkan adanya tumbuhan. Tumbuhan itu bisa kita manfaatkan sayurnya, bisa kita manfaatkan kayunya, bisa kita manfaatkan bunganya, bisa kita manfaatkan buahnya. Selain kita itu menyiram, kita juga perlu memupuk, perlu memberi makanan, perlu memberi asupan-asupan yang diperlukan oleh tumbuhan tersebut. Nah, dipupuk, disiram. Kemudian setelah dipupuk disiram, juga kita sebagai penyayang tumbuhan harus pinter-pinter mencarikan media yang tepat, menetapkan tumbuhan tersebut di tempat-tempat yang sesuai dengan tumbuhan. Misalnya, kalau kita menanam tumbuhan yang bunga, yang kecil, boleh kita taruh di pot. Kalau kita menanam pohon
pohon mangga, pohon durian, pohon jati. Nah, itu jangan dipot supaya mereka bisa leluasa subur, bisa leluasa hasilnya banyak, bisa leluasa buah dan bunganya bisa dimanfaatkan. Maka kita harus menempatkan tumbuhan tersebut di tanah seperti hanya gambar yang ada di slide ini. Nah, anak-anak ibu yang hebat, tadi kita sudah menyayangi tanaman, sudah memupuk, sudah menyiangi, sudah memberikan media. Nah, dari tumbuhan itu kita akan melihat jenis-jenis tanaman. Apa sih jenis-jenis tanaman? Pada kesempatan kali ini yang akan Ibu jelaskan jenis tanaman yang pertama. Jenis tanaman yang pertama itu adalah tanaman pohon. Tanaman yang punya batang yang tinggi, tanaman yang bisa menghasilkan buah, tanaman yang bisa menghasilkan batang, dan lain sebagainya. Tanaman pohon itu ciri-cirinya adalah tinggi, dan sebagian besar tanaman pohon itu kuat batangnya dan besar. Kemudian yang kedua adalah tanaman perdu. Tanaman perdu itu ada yang merambat seperti ini, hanya anggur ya. Yang ada di gambar ini ada tanaman mangga, ada tanaman anggur. Ada juga sirih, itu juga merambat. Selain sirih, selain anggur juga ada tomat. Nah, tomat, sirih, anggur itu termasuk tanaman perdu. Tanaman perdu itu tanaman yang tidak tinggi tetapi juga tidak menempel di tanah. Tanaman perdu itu adalah tanaman yang sedang, yang tidak tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Biasanya tanaman perdu itu kurang begitu kuat batangnya, masih perlu disangga-sangga seperti halnya tanaman tomat ini, seperti yang di layar ini. Tanaman tomat itu perlu ada penyangga dan perlu ada tiang-tiang yang untuk memperkuat batangnya. Kemudian selain itu juga ada tanaman rumput. Nah, rumput kok ditanam, Bu Guru? Untuk apa rumput ditanam? Nah, anak-anak ibu yang hebat, rumput ditanam itu gunanya untuk makanan ternak. Misalnya, kayak yang di layar ini adalah rumput gajah namanya. Biasanya rumput gajah ini digunakan oleh peternak-peternak untuk memberi makan sapi, memberi makan kerbau, memberi makan kambing. Wah, suka sekali mereka ternak-ternak itu terhadap rumput gajah ini. Dan kalau makan rumput gajah ini, badannya menjadi gemuk, menjadi besar, ya, tidak kurus. Jadi ketika peternaknya itu mau menjual atau mau menyembelih, banyak sekali dagingnya. Nah, di sini ya, rumput juga bermanfaat bagi manusia. Selain rumput, ada juga tanaman lumut. Tanaman lumut itu adalah tanaman yang tumbuh dengan sendirinya. Biasanya ada spora, tetapi juga ada lumut yang tumbuh langsung melalui tempat-tempat seperti hanya di kulit pohon atau di batu-batu, batu bata, dindingnya kamar mandi atau lantai yang sering tidak disikat akan muncul tumbuh lumut. Nah, kalau dinding atau lantai itu tumbuh lumut maka akan licin. Nah, lumut itu termasuk tumbuhan. Nah, tumbuhan lumut itu banyak sekali terdapat di tempat-tempat yang lembab. Nah, itu adalah tanaman lumut. Kemudian setelah kita melihat atau mempelajari tentang jenis-jenis tanaman, kita akan mempelajari bagian-bagian daripada tanaman. Wow, apa sih bagian tanaman itu? Coba lihat gambar yang ada di depan kalian. Ini adalah gambar-gambar bagian tanaman. Nah, di paling bawah ada namanya akar. Ini akar. Nah, kemudian akar, setelah akar di atasnya lagi ada batang. Kemudian ada daun. Ada bunga, enggak kelihatan ya? Ada bunganya, udah kelihatan. Nah, ada bunganya. Kemudian ada juga buahnya di bawahnya. Nah, akar itu gunanya untuk mencari makanan. Tumbuhan perlu makan. Sudah disiram, sudah dipupuk. Kalau tidak ada akar, dia tidak akan mengalir ke batangnya tumbuhan. Dia akan diam. Nah,
dengan menggunakan akar itu bergerak menyedot sari-sari makanan, menyedot air yang ada di dalam tanah. Kemudian dari akar itu akan naik ke batang, dibawa ke batang oleh aliran yang ada di dalam batang itu, kemudian dibawa ke daun. Setelah sampai di daun, kemudian dimasak oleh daun. Nah, dimasak. Kok daun bisa masak, Bu Guru? Ya, daun itu bisa masak menggunakan bantuan sinar matahari. Nah, itu. Nah, dari situ, dari daun itu dimasak, kemudian setelah dimasak oleh daun itu akan disebarluaskan, akan disalurkan ke dalam seluruh tubuh tanaman tersebut. Nah, pada saat tumbuhan itu masak, daun itu ada yang dinamakan dengan nama fotosintesis. Anak-anak ibu yang hebat, kalian sudah pinter dari awal. Kita menyayangi tumbuhan, kita menyayangi tanaman berbagai, kita merawat, kita juga sudah melihat jenis-jenis tanaman. Kita sekarang bagian tanaman. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagian tanaman, ayo kita mau mengambil salah satu bagian tanaman ini untuk belajar matematika. Loh, kok belajar matematika menggunakan tanaman? Nah, anak-anak ibu yang hebat, kita belajar boleh menggunakan media apa saja. Ada bunga, ada buah, ada daun, ada macamnya. Di situ ada bisa untuk menggunakan kita belajar matematika. Nah, yang akan kita gunakan adalah daun. Daun kita petik, tapi tidak boleh metikin daun sembarangan loh ya. Ini karena daun digunakan untuk belajar, maka kita boleh metik. Kita memetik 2 daun. Nah, daun itu kita petik, akan kita jadikan, akan kita ukur di dalam garis bilangan. Garis bilangan itu adalah sebuah garis yang di dalamnya itu ada angka-angkanya. Nah, seperti halnya yang ada di gambar ini. Ini ada angka, ada garis bilangan, kemudian di atasnya ada 2 daun. Daun pertama dan daun kedua. Daun pertama pangkalnya kita taruh di angka 0. Kemudian ujungnya di situ sampai angka 4. Coba lihat. Ini ada angka 4. Dari angka 0 sampai angka 4. Kemudian daun kedua itu dari angka 4 ke angka 9. Nah, dari angka 4 sampai angka 9. Kemudian kita hitung. Daun pertama dari angka 0 sampai angka 4 berarti daun pertama itu 4. Kemudian daun kedua dari angka 4 sampai angka 9, kita hitung berapa lompatnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa langkah? 5 langkah. Artinya daun pertama itu angka 4, seperti yang di bawah ya. Nih, angka 4 ditambah daun yang kedua itu panjangnya 5 langkah, maka 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, anak-anak ibu yang hebat, luar biasa. Dari daun kita belajar untuk menghitung penjumlahan. Kemudian kita lihat yang kedua. Kita lihat yang kedua tidak menggunakan daun, tetapi langsung. Nah, ada garis bilangan, kita langsung menggunakan garis lengkung. Lengkung pertama kita dari 0 sampai angka 4. Lengkung kedua dari angka 4 sampai angka 11. Kita hitung 4 dari angka 4 sampai angka 11 itu berapa langkah? Kita hitung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, anak-anak ibu yang hebat, 4 ditambah 7 langkah tadi, maka akan muncul garis penghubung yang
Ini yang paling bawah. Yang paling bawah itu dari 0 sampai 11. Berarti 4 tambah 7 sama dengan 11. Itu. Nah, luar biasa. Setelah kita belajar matematika, setelah kita belajar merawat tanaman, ayo kita akan berlatih. Nah, anak-anak ibu, kita berlatihnya, dicoba kalian buka di buku tema 2, subtema 3, halaman 115, halaman 142, halaman 144, dan halaman 149. Coba kalian kerjakan, boleh dikerjakan di rumah, minta bantu sama ayah dan ibu. Ma, Pak, bantuin dong, aku mau ngerjakan tugas dari Bu Guru. Nah, kalau nanti menemui kesulitan, silahkan telepon Bu Guru. Boleh telepon Bu Gurunya siapa? Ditelepon Bu Gurunya atau Pak Gurunya. Oh, ini halaman ini aku ndak ngerti. Mamaku juga ndak tahu. Anak-anak ndak boleh takut sama Bu Guru. Hubungin aja. Atau lewat WA. Boleh. Atau mamanya yang suruh telepon ngomong. Boleh, ndak apa-apa. Kalau tidak tahu bisa bertanya kepada Bapak Ibu Guru yang ada saat itu menjadi guru kalian. Nah, setelah kita berlatih, anak-anak ibu yang hebat, dari tumbuhan, kita menyayangi tumbuhan, itu banyak sekali macamnya tumbuhan itu. Ada tumbuhan yang bersulur, seperti ada talinya panjang. Nah, itu ada pohon labu namanya, perdu ya, merambat labu. Nah, itu ada sulurnya. Nah, sulurnya yang kayak tali, itu kita lilit-lilit seperti ini. Nah, kita lilit-lilit. Setelah kita lilit-lilit, nanti ngelilitnya menggunakan pensil. Kita tirukan gerakannya lilitan tadi. Lilitan sulur tadi kita tirukan di buku kalian, di buku tulis atau buku gambar. Kemudian nanti akan muncul hiasan seperti ini. Nah, ini muncul hiasan seperti ini. Ini kan berasal dari goresan-goresan anak-anak yang kayak sulur tadi. Nah, itu kita belajar membatik namanya. Belajar membatik itu apa sih Bu Guru? Belajar membatik itu adalah kita belajar menggambar biasa, tetapi tidak persis seperti bentuk aslinya. Kalau bentuk aslinya misalnya gambar bunga itu ya lengkung-lengkung seperti itu. Tetapi kalau batik itu bisa melenggak-lenggok garisnya seperti yang ada contohnya di gambar itu. Nah, anak-anak ibu nanti latihan membatik ya. Di buku gambar atau di kertas, boleh. Kemudian anak-anak ibu yang hebat, setelah kita belajar membatik, apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Nah, di sini muncul gambar My Family. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Apa sih hak dan kewajiban dari anggota keluarga? Kita akan berbicara tentang kewajiban dulu. Seperti halnya di sini. Salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan oleh anak-anak di sekolah itu adalah mengerjakan piket. Kalau di rumah apa? Kewajibannya adalah membantu orang tua, belajar, beribadah, mengaji, berdoa. Yang Islam ya sholat. Kalau yang agama lain nanti sesuai dengan aturan-aturan agama yang dilaksanakan. Itu kewajiban anak. Kemudian ada kewajiban ayah. Kewajiban ayah itu adalah mencari nafkah, melindungi keluarga. Kemudian kewajiban ibu itu adalah mendampingi ayah selaku pengatur rumah tangga. Ibu mengatur rumah tangga, menyiapkan makanan, juga melindungi anak-anak, mendampingi anak-anak. Itu adalah tugasnya, kewajibannya ibu. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara tentang hak. Nah, di sini terlihat gambar. Ada bapak ibu yang sedang mengapit putrinya. Artinya apa? Ini adalah hak seorang anak
untuk selalu dekat sama orang tuanya, untuk disayang orang tuanya, untuk dilindungi orang tuanya, untuk dibolehin main, untuk dibolehin nonton TV, itu adalah hak anak. Terus Bapak Ibu punya hak enggak? Punya. Bapak Ibu haknya adalah satu, mempunyai hak untuk disayang dan dihormati. Ayo, haknya ayah ibu itu harus disayang juga, harus dihormati, tetapi tidak boleh takut. Nah, cara kita menghormati orang tua bukan berarti kita takut, tapi kita tetap menggunakan kata-kata yang santun supaya anak-anak itu juga menjadi pribadi yang santun. Orang tua juga tetap menghargai, tidak hanya sama ayah dan ibu saja, tetapi sama orang yang lebih tua, sama Bu Guru, Pak Guru, sama ustadz dan ustadzahnya, sama orang yang lebih tua, nenek kakeknya, om tantenya. Nah, itu adalah hak-hak yang ada di dalam keluarga. Kemudian yang berikutnya, selain ada kewajiban, ada hak, juga ada peran. Nah, siapa yang tidak kenal dengan gambar yang ini? Ini adalah gambar yang suka kalian lihat. Apa coba? Ini adalah gambar siapa? Marsan. Nah, anak-anak suka sekali melihat itu. Kenapa kok ibu itu kok memilih gambar ini? Karena ibu akan menjelaskan tentang peran. Peran yang dilakukan dalam keluarga. Ada anak, ada ayah, ada ibu. Nah, peran anak dalam keluarga itu sebagai anggota keluarga. Peran ibu sebagai pendamping ayah. Terus perannya ayah apa Bu Guru? Peran ayah sebagai kepala keluarga. Nah, jadi ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai pendamping kepala keluarga, anak sebagai anggota keluarga. Itu adalah peran. Nah, anak-anak ibu yang hebat sudah belajar tentang hak, kewajiban, tentang peran. Nah, itu hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan secara seimbang. Kita lakukan secara seimbang. Tidak boleh berat hak, tidak boleh berat kewajiban, tetapi harus seimbang. Keseimbangan antara hak dan kewajiban itu merupakan sebuah pengamalan dari dasar negara kita. Apa sih dasar negara kita? Yaitu apa? Pancasila. Kira-kira apa? Untuk keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sesuai dengan sila keberapa? Sila ke-5 yang gambarnya kepala banteng. Betul? Oh, tidak. Sila ke-5 gambarnya padi dan kapas, bukan kepala banteng. Bunyinya bagaimana sila ke-5? Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab? Bukan. Ketuhanan Yang Maha Esa? Bukan. Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak ibu yang hebat, kita mempunyai dasar negara, mempunyai amalan-amalan yang kita laksanakan di setiap harinya, kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita pelajari, kita mengamalkan isi daripada Pancasila itu. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak masih ingat enggak lagunya ibu yang beberapa hari lalu ibu ajarkan? Kira-kira ingat enggak? Coba kalau ingat, alhamdulillah, ayo nyanyi bareng sama Bu Murni. Kalau enggak ingat, dengerin lagi. Ayo kita bareng-bareng nyanyi. Di situ ada apa, kapan, di mana, berapa, siapa. Itulah contoh bentuk kata tanya. Bila kita gunakan kata tanya mengapa, jawabannya harus sebab atau karena. Nah, itu ingat nggak lagunya? Ingat kan? Nah, ini akan belajar lanjutannya, yaitu mengenal kata tanya. Aduh,
Kata tanya itu apa sih Bu Guru? Kata tanya itu kita gunakan untuk membuat kalimat tanya. Nah, kata tanya itu membuat kalimat tanya. Kalimat tanya itu ciri-cirinya diawali dengan kata tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Dan yang kedua ciri-cirinya kalimat tanya itu adalah kalimat yang harus dijawab menggunakan jawaban. Jawabannya bisa panjang, tapi bisa pendek. Nah, untuk menggunakan kata tanya itu bagaimana? Bagaimana? Ini coba dilihat. Nah, bagaimana kita menggunakan kata tanya? Di situ ada kata tanya, misalnya. Tadi Ibu dalam kata apa, kapan, di mana. Nah, apa? Sekarang coba Ibu pegang. Apa yang Ibu pegang? Yang Ibu pegang adalah HP atau handphone. Itu ada kalimat tanya, jawabannya dengan cara panjang. Kalau dijawab dengan cara pendek, apa yang Ibu pegang? HP. Itu jawabnya pendek, HP. Tetapi jawaban panjang, Ibu memegang handphone. Atau Ibu sedang memegang handphone. Makanya seperti itu. Nah, itu adalah penggunaan kata tanya bisa dijawab secara panjang dan secara pendek. Kata apa itu digunakan untuk menanyakan benda. Kemudian, yang kedua, jika kita akan menanyakan tempat, maka kita menggunakan kata di mana. Salah satu contoh, di mana rumahmu? Rumah saya di Jalan Tomat. Nggak bakal. Di mana rumahmu? Jalan Tomat. Itu bentuk panjang dan bentuk pendek jawabannya. Tapi nggak bakalan. Di mana rumahmu? 5 rupiah. Nggak kan? Nah, jadi jawabannya harus sesuai kalimat tanya dan kata tanyanya tadi. Di mana menanyakan tempat. Berikutnya, kapan? Nah, kapan berangkat ke sekolah? Ada kata kapan, itu jawabannya menggunakan waktu. Nanti jam 7 sudah sampai sekolah, berarti dari rumah harus jam 6.30. Gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Penggunaan kata kapan untuk mengetahui waktu yang kita lakukan. Terus apa, kapan, di mana. Terus yang berikutnya adalah berapa. Berapa itu adalah kata tanya yang kalau digunakan di kalimat tanya maka jawabannya adalah jumlah. Berapa? Jumlah. Berapa umurmu? Warna merah. Betul tidak jawabannya seperti itu? Berapa umurmu? Umur saya 7 tahun. Berapa uangmu? Uang saya 20.000 rupiah. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Kemudian berikutnya, bagaimana? Nah, bagaimana ini adalah salah satu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan kondisi keadaan. Bagaimana keadaanmu? Halo, bagaimana kondisinya di Jakarta? Di sini hujan deras, di mana-mana banjir. Nah, dan juga di sini kalau tidak hujan macet. Nah, itu adalah kondisi keadaan yang kita tanyakan menggunakan kata bagaimana. Bagaimana kita gunakan untuk menanyakan kondisi keadaan. Dan yang berikutnya adalah jika kita gunakan kata tanya mengapa. Nah, mengapa adik menangis? Adik menangis karena
Maka tadi di lagunya Ibu, jawabannya harus sebab atau karena. Nah, kalau menggunakan kata mengapa, maka jawabannya harus menggunakan kata sebab dan kata karena. Mengapa adikku menangis? Karena tidak dikasih kue sama kakak. Nah, anak-anak Ibu yang hebat, ternyata luar biasa. Hari ini kita belajar ya, mulai dari menyayangi tanaman, tumbuhan, mulai kita menanam sampai kita menggunakan. Bahkan kita sekarang sudah belajar kata tanya dengan beberapa penggunaannya. Untuk berikutnya, kita akan bermain sambil berolahraga. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan bermain permainan tradisional yang dinamakan tapak gunung. Nah, coba lihat. Di gambar ini ada permainan yang dilakukan oleh anak-anak. Ini adalah permainan tapak gunung. Nah, tapak gunung itu medianya adalah kotak gambar yang disediakan oleh Bu Guru, boleh di lantai ataupun bekas spanduk yang dipotong membentuk seperti ini, yang warna kuning ini. Kemudian anak-anak itu melompati kotak-kotaknya tersebut dengan melempar media. Media yang kedua selain tapak gunung tadi juga ada media ini, pecahan kaca atau pecahan ini genting. Nah, kemudian kalau ini pecahan kaca atau pecahan genting, itu kita lempar ke kotak yang disediakan tadi. Setelah kita lempar, maka kita akan lompat dengan satu kaki. Kalau di Jawa ini namanya bukan permainan tapak gunung, tetapi namanya permainan engklek. Jadi kakinya diangkat satu, kemudian kita berjalannya ya lompat 1, 2, sesuai itu. Nah, kita lompat, kemudian nanti kalau sampai berputar kok tidak mati, berarti itu yang menang. Tetapi apa sih yang menjadikan pemain itu berhenti ketika bermain tapak gunung itu? Ketika yang pertama, ketika kita melempar pecahan genting itu keluar dari kotak, itu sudah mati. Atau ketika kaki kita menginjak garis, itu juga sudah mati. Makanya itulah permainan tapak gunung. Kalau sudah mati, maka kita ke pinggir, digantikan oleh teman yang lain. Nah, anak-anak Ibu yang hebat, pada kesempatan kali ini, insya Allah kalian semuanya mudah-mudahan tetap disehatkan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mudah-mudahan apa yang Ibu bawakan atau apa yang Ibu ajarkan di hari ini bisa bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum kita akhiri dengan berdoa, lihat apa yang Ibu bawa, Ibu tunjukkan. Jangan lupa pada masa pandemi ini, tahu masa pandemi? Masa pandemi adalah masa di mana seluruh dunia mengalami yang namanya penyakit yang sama, pandemi. Tetapi kalau wabah adalah terjadi di lingkungan sekitar kita yang lingkup sempit saja. Kemudian setelah itu ada tingkatannya lagi, ada selain wabah, ada pandemi itu yang lingkup luas. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak bisa kita tetap menjaga 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita jangan lupa tetap selalu menggunakan ini. Apa ini namanya? Ini adalah masker yang harus kita gunakan setiap hari. Jadi ketika kita mau keluar, boleh kita menggunakan masker dan jangan selalu dilepas. Cara menggunakan, kalau masker itu masker kain, maka ngikatnya harus betul-betul kuat. Tidak boleh hanya sampai digunakan untuk hiasan saja. Ini harus betul-betul kuat, tertutup. Kemudian di bawahnya juga ini harus diikat. Nah, seperti ini. Tidak hanya diginiin, ini masih ada lubang berbahaya. Maka kita harus betul-betul kuat, harus menggunakan maskernya. Kemudian selain masker ini kita gunakan, juga jangan lupa selalu membawa ini. Ini adalah hand sanitizer yang harus digunakan setiap saat. Anak-anak kalau melakukan setiap 20 menit atau setengah jam, kita harus selalu
menggunakan ini kalau kita di luar. Juga kalau ini tidak ada, maka kita juga bisa menggunakan tisu basah. Nah, selain 3 hal itu, kita juga harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun. Jangan lupa jaga jarak dan jauhi dari kerumunan orang banyak. Nah, anak-anak ibu yang hebat, mudah-mudahan kita semuanya disehatkan, kita semuanya diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala wabah yang sedang melanda di sekitar kita, pandemi yang sedang melanda dunia. Nah, kemudian kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi dengan Bu Wuri di waktu yang lain. Assalamualaikum.